Shalom, selamat Shalom. sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kembali kita bergabung, berkumpul bersama-sama dalam ibadah wanita. Dan semoga tidak bosan-bosan bertemu dengan kita yang anggotanya memang tidak banyak, tapi inilah kita-kita yang merindukan hadirat Tuhan senantiasa. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Marta. Silakan. Puji Tuhan, salam ibu-ibu sekalian. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Sekalipun masih melalui online Tuhan, melalui Zoom, tapi kami percaya Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau mengetahui segala kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan berikan saluran internet yang baik buat kami, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah kami ini Tuhan dengan baik, dan biarlah nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah pelindungku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kami Tuhan. Haleluya. Penuhi kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Jamah setiap hati kami. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Dan takkan ku takut, asal Kau bersamaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau selalu tetap bersama kami Tuhan. Firman-Firman-Mu senantiasa memberi kami kekuatan di tengah segala kebimbangan, ketakutan kami ya Tuhan. Kiranya firman-Mu selalu menerangi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini dalam tangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini harusnya bukan saya yang sharing, tapi karena mami saya, harusnya mami saya ya. Karena mami saya yang berhalangan hari ini, tapi baru diinfo tadi pagi, jadi akhirnya ya saya yang menggantikan. Jangan bosen ya Bu Ibu sama saya. Kalau minggu lalu saya dikasih Tuhan suatu tema tentang bersyukur. Masih ingat ya, baru minggu yang lalu. Bersyukur memungkinkan kita untuk menerima mujizat dari Tuhan, bersyukur. Kita harus senantiasa bersyukur. Gitu. Hari ini saya dibawa Tuhan setelah beberapa kejadian dalam apa yang saya lihat, apa yang saya alami, lalu kemudian ada berita yang sangat luar biasa dari artis Vanessa Angel, kalau ibu-ibu mengikuti infotainment, yang saya dapatkan hari ini itu mengenai hidup itu singkat, hidup itu hanya sementara ya. Dan kadang-kadang kita tuh mengalami beberapa penyesalan. Kenapa lo waktu itu nggak gini? Kenapa waktu kadang-kadang hidup kita walaupun masih hidup, tapi ada banyak penyesalan yang kita suka kalau mikir coba dulu nggak gini, coba dulu nggak gitu. Nah, entah kenapa hari ini saya mendapatkan mendapatkan ilham atau apa nggak tahu, saya juga bingung kenapa ya. Cuma dari tadi yang saya pikirkan, yang kepikir di saya dan saya juga sambil berdoa gitu. Pokoknya kayak hidup ini tuh singkat, kita tuh mau bawa hidup ini kemana? Nah, kita baca sedikit ya di dalam Pengkhotbah. Sambil saya coba bantu di sini. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7. Pengkhotbah 7 ayat 1. Pengkhotbah 7 ayat yang pertama. Ya, kelihatan ya, semoga kelihatan di layar semuanya. Pengkhotbah 7 ayat yang pertama, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Ayat yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ya, terus ayat yang keempat, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Lalu kita loncat ayat yang ke-14, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, saya merasa
eh, kalimat di dalam pengkhotbah ini sangat dalam. Kematian itu seringkali merupakan topik yang dihindari orang ya. Saya sendiri juga dengan usia saya yang masih muda gitu, saya kadang-kadang tidak mau berpikir tentang kedukaan, tidak mau berpikir tentang kesedihan, tidak mau berpikir tentang kematian gitu. Tapi di usia saya yang baru 31 ini, saya sudah berduka gitu ya. Tapi bukan masalah kedukaan itu yang mau saya bahas, cuma kalau menurut pengkhotbah lebih baik kita pergi ke rumah duka yang otomatis kita di sana melihat orang yang meninggal, melihat orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, dan di situ kita lihat apa ya, kadang-kadang kita harus mensyukuri dalam hidup. Oh, terima kasih Tuhan, saya masih diberikan kesempatan untuk hidup hari ini. Supaya kita belajar bersyukur juga. Supaya kita bukan cuma bersyukur, tapi kita bisa berhati-hati dalam hidup ini. Kadang-kadang kita mikir ya, masih lama usia saya, masih panjang umur saya, belum waktunya lah saya sungguh-sungguh sama Tuhan gitu. Sekarang saya baru umur berapa, nanti aja gitu. Kan banyak orang yang berpikir seperti itu, makanya tidak jarang kita lihat orang yang semakin tua, kelihatannya semakin rohani, semakin aktif dalam Tuhan, semakin bijaksana. Kenapa? Ya karena kadang-kadang orang-orang yang sudah lanjut usianya berpikir hidupnya sudah tidak lama lagi. Sedangkan untuk orang-orang yang masih muda, semua yang di sini masih muda ya, memang mungkin umur saya paling muda. Tapi saya tidak menganggap ibu-ibu di sini sudah tua. Saya menganggap semua di sini masih muda juga. Tapi bukan berarti waktunya kita bisa bersantai-santai di dalam dunia ini. Dan ketika kita mengingat dan menyadari kalau kita hidup pasti mati suatu saat nanti, seharusnya kita harus terus ingat. Harusnya kita harus terus semakin berhati-hati dan bersikap bagaimana kita harus menjadi orang yang bijaksana, menjadi seorang wanita yang sepatutnya, menjadi seorang yang seharusnya menjadi panutan, menjadi teladan bagi sekeliling kita. Kadang-kadang semasa hidup kita hari-hari ini, kita nggak sadar apa yang kita lakukan hari ini, suatu saat nanti kita tuh menyesal. Simple ya, saya sendiri umur segini masih muda, tapi tetap coba kalau dulu saya begini gitu. Tetap kan ada hal-hal kecil yang membuat kita menyesal. Coba kalau dulu apa, coba kalau dulu pasti kan ada hal tersebut, nggak mungkin. Ya udah saya dari umur saya dari lahir sampai saya sekarang di umur berapa, saya sudah puas dengan hidup saya. Rasanya ya mungkin ada yang seperti itu, tapi tetap ada beberapa hal yang kita sesali hari ini. Andai kata, coba kalau dulu gini, coba kalau dulu gitu. Nah, hari ini saya menyambung dari kisahnya artis yang tiba-tiba dipanggil Tuhan ketika dalam perjalanan liburannya ya. Kalau ibu-ibu ngikutin, saya juga ngikutin, kok kayak ngenes banget ya, cuma liburan, terus ya maksudnya ya di dekat tol sini ya, bisa nabrak pembatas terus sampai mobilnya terbang segala macam. Di usianya yang baru berapa tahun dia dipanggil Tuhan. Orang-orang yang kena COVID, di usianya yang masih umur berapa sudah dipanggil oleh Tuhan. Beberapa rekan kita, beberapa orang yang saya kenal juga dipanggil oleh Tuhan gitu. Jadi kayak memang benar-benar hidup kita itu singkat, hidup kita itu sementara. Jangan sampai kita menyesal. Nah, sebenarnya ada 5 poin penyesalan yang biasanya terjadi sebelum kita dipanggil Tuhan nantinya. Tapi ini akan bersambung. Saya hari ini cuma berikan 2. Nggak mungkin saya bisa selesaikan semuanya. Waktunya akan sangat panjang. Penyesalan yang pertama yang sering kali kita seringkali kita sesali gitu ya. Penyesalan karena membiarkan hidup kita diatur berdasarkan pendapat dan harapan orang lain. Nah, maksudnya gimana? Kadang-kadang kita itu bahagia
karena sekeliling kita bahagia, karena anak kita memberikan kebahagiaan, karena suami kita pulang dapat bonus, karena anak kita pulang dapat juara, dan itu semua kebahagiaan yang kayak seakan-akan diatur oleh orang lain. Sedangkan ketika ada orang yang bikin sebel kita, ada anak kita yang nilainya jelek, ada suami kita yang gimana, dan lain sebagainya, kita ikutan emosi, kita ikutan marah. Jadi mood kita hari ini, perasaan kita hari ini, itu diatur oleh orang lain. Seakan-akan seperti itu. Banyak dari kita yang emosi dan hidupnya sangat mudah sekali naik turun, tergantung dari orang lain. Ya, contoh, ketika hari ini kita dipuji, aduh cantik banget hari ini gitu, berbunga-bunga rasanya gitu. Tapi kalau hari ini kita dikomplain orang, kamu kok jadi jelek sih, kamu kok gendutan sih, apa segala macam ya, kalimat negatif yang keluar dari orang lain. Habis itu kita seharian bisa jadinya emosian, jadi marah-marah, jadi gak karuan. Padahal cuma karena kalimat-kalimat yang sederhana diucapkan oleh orang lain, dan itu mengganggu hidup kita hari ini, mengganggu pikiran kita hari ini. Kadang-kadang memang semudah itu pikiran kita, hidup kita diatur oleh orang lain. Seolah-olah tanpa sadar, kita tuh kayak apa ya? Kayak apa ya? Kita tuh tidak bebas dengan sendirinya. Harusnya kan kita hidup hari ini itu kan bebas. Saya ini ya seperti ini, saya ini bebas, saya ini bahagia, saya ini sudah bersyukur apa yang diberikan Tuhan hari ini, ya sudah. Iya, pas pagi, pas siang ada yang bikin marah, ada apa, ada ini, ada itu, apalagi cuaca panas gitu ya. Makin panas hati, panas udara, panas kepala, akhirnya meledak semuanya gitu kan rasanya. Nah, ini yang hari ini diingatkan kepada kita. Jangan sampai suatu hari nanti kita menyesal karena hidup kita selama ini diatur oleh orang lain. Terkesan nggak ada yang ngatur kita kok, orang kita jalan begitu aja, orang kita berumah tangga begitu aja gitu ya, sesuai saya punya aturan, sesuai saya punya ini ya. Tapi tanpa sadar kebahagiaan kita hari ini, kesenangan kita hari ini itu tidak ditentukan oleh diri kita sendiri, tapi ditentukan oleh gimana, tergantung anak pulang sekolah cerita apa, tergantung suami pulang kerja cerita apa, lalu kemudian mood kita berantakan hari ini karena hal-hal yang seperti itu. Ya, kita baca di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1 ayat 10. 1 ayat 10. Maaf ya kalau agak lama, soalnya saya sambil nyari ayatnya sendiri, saya sharing sendiri. Ya, ayat yang 10 ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kesukaan kita, kebahagiaan kita hari ini, apakah sudah merupakan kebahagiaan yang dari Tuhan, atau karena manusia di sekeliling kita seperti apa, baru kita bisa bahagia. Manusia sekeliling kita membuat kita sedih, lalu kita sedih. Manusia sekeliling kita membuat kita marah, lalu kita marah. Atau apapun yang terjadi hari ini, kita sudah bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kejadian hari ini. Nah, itu jangan sampai kita menyesali hidup kita sendiri yang diatur oleh orang lain selama tahun-tahunan, puluhan tahun, atau berapa lama kita hidup hari ini. Lalu yang kedua, penyesalan yang kedua yang sering kali terjadi, yang sering kali kita alami, yaitu kita menyesal karena dulu bekerja terlalu keras. Ya, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus lebih banyak di rumah. Mungkin sekarang udah lebih kendor ya, udah lebih leluasa untuk bepergian, anak-anak juga sudah sekolah. Anak saya juga per minggu ini sudah masuk 3 kali seminggu. Sebelumnya masih 2 kali seminggu, 1 jam per pertemuannya. Mulai minggu ini sudah dapat kelonggaran dari pendidikan, jadi bisa 3 kali dalam seminggu. Berarti kan kondisi dunia ini semakin membaik.
Nah, ketika kondisi membaik, kita mulai kembali beraktivitas dengan normal. Jangan sampai kita menyesal karena hari ini kita bekerja terlalu keras. Bekerja terlalu keras itu bagaimana? Kadang-kadang ketika kita bisa keluar dengan sesukanya, waktu kita untuk bersama dengan Tuhan dan dengan keluarga itu pasti berkurang jauh. Kenapa? Ya karena pandemi itu membuat kita sekeluarga jadi utuh, jadi dekat, jadi apa segala macam. Contohnya yang saya tahu di sini ada Ibu Retno. Contoh Ibu Retno sempat sharing ya. Baru kali ini anak-anak lengkap di rumah gitu. Padahal gara-gara kena COVID gitu. Tapi baru itu rasanya aku, suamiku, anak-anakku semua kumpul di rumah. Itu kadang-kadang kesempatan yang seperti itu tidak bisa kita dapatkan kalau semuanya sudah bekerja dengan normal. Kalau semuanya sudah bekerja aktif, sudah ya kembali lagi lah anak-anak sekolah juga ya. Kalau waktu itu pas awal pandemi sampai beberapa waktu yang lalu itu kan sekolah off total ya. Jadi mau gimana pun kita ngelihat anak-anak kita sekolah, semua kita lihat gitu, semuanya ada di rumah ini gitu. Tapi ketika sudah sekolah, kita mulai lagi tidak tahu dia gimana ya di sekolah, pergaulannya gimana ya, apa segala macam. Dan kita jadi kehilangan itu semua. Nah, penyesalan yang kedua yang sering kali kita hadapi, kita alami, yaitu karena kita sudah bekerja terlalu keras, karena kita sudah sering keluar-keluar dengan rekan kita, dengan siapa segala macam, sehingga kita melewatkan hal-hal yang lebih penting harusnya dalam hidup kita. Yang pertama pastinya Tuhan. Ketika kita sudah banyak beraktivitas di luar, anak-anak itu pagi-pagi sudah sekolah lagi ya, jam 7 masuk, jam berapa udah harus siap-siap, udah blak-dubruk segala macam. Kembali lagi kita seperti dulu. Tidak bisa saat teduh lagi, tidak bisa ini lagi. Nah, waktu-waktu itu hilang. Itu waktu bersama Tuhan. Terus kemudian waktu bersama keluarga juga beda jauh dari sebelumnya. Ketika keadaan, kondisi normal, keluarga kita sudah kembali lagi bekerja, beraktivitas, bersekolah, dan lain sebagainya. Kita kehilangan momen bahagia kita lagi. Dan jangan sampai kita menyesal karena hal ini. Bekerja itu boleh, bukannya berarti bekerja itu salah, bukannya berarti beraktivitas di luar rumah itu salah. Tapi bekerja, oke, mohon maaf ada gangguan sedikit. Ya, oke. Mau bisa dengar suara saya ya? Ya, oke. Ya, jadi yang kedua, bekerja untuk mendapatkan uang, bekerja untuk mendapatkan penghasilan, belajar untuk menimba ilmu yang banyak segala macam, itu tidak salah. Tapi itu bukanlah sesuatu yang utama yang harus membuat kita sampai melupakan Tuhan dan mengesampingkan keluarga kita. Jangan sampai ada penyesalan itu, iya dari dulu aku nggak pernah punya waktu yang banyak sama keluarga saya. Dari dulu saya nggak pernah mendengarkan keluh kesah anak-anak saya, keluh kesah suami saya, dan lain sebagainya. Dan suatu hari nanti, sampai di suatu titik kita menyesali. Coba kalau dari dulu saya bisa punya waktu lebih banyak untuk mereka yang akan ada terus sama kita. Teman, rekan, dan siapapun itu tidak bisa bersama kita selamanya. Ya, saya sendiri mengalami hal itu gitu. Saya pindah ke sini, teman saya semua ada di Jakarta, ya paling sebatas WhatsApp, sebatas Instagram, ya pokoknya ya sebatas media sosial gitu. Tapi yang selalu ada bersama dengan kita itu keluarga kita sendiri. Ya Tuhan pasti ya, Tuhan yang pertama, yang kedua keluarga kita sendiri. Dan jangan sampai ada penyesalan-penyesalan seperti itu hari ini karena kita kurang memanfaatkan waktu bersama dengan keluarga saya, keluarga kita. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang,
Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, jangan sampai uang itu di atas segala-galanya. Jangan sampai karena uang kita mengesampingkan Tuhan dan keluarga kita. Uang tidak akan menemani kita di hari-hari terakhir kita suatu hari nanti. Uang sebanyak apapun atau sesedikit apapun, itu nggak akan kita bawa mati. Tapi Tuhan yang selalu bersama dengan kita, keluarga di sekeliling kita, itu yang selalu bersama dengan kita. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya supaya tidak ada penyesalan seperti itu. Beberapa waktu ini saya kembali teringat sosok papi saya soalnya yang luar biasa itu, dan saya punya penyesalan gitu. Kemarin itu pas tanggal 30 Oktober yang lalu kan ayah mertua saya ulang tahun, soalnya ulang tahun yang ke-66. Itu luar biasa ya. Pertolongan Tuhan untuk ayah mertua saya itu luar biasa. Mujizat itu luar biasa. Kalau orang ngomong diabetes, orang ngomong sakit apa segala macam, itu sudah semuanya. Tapi lagi-lagi Tuhan sembuhkan, lagi-lagi Tuhan sembuhkan gitu ya. Dan pas sudah selesai ini kan acara kumpul makan-makan bersama aja sih di rumahnya mertua saya gitu. Pas malam itu saya tuh ngobrol-ngobrol sama mertua saya gitu ya. Terus mertua saya tuh pas ngomong soal papi saya gitu. Iya ya, aku bilang gitu. Kalau waktu itu tahu, tahun lalu itu ya, kalau waktu itu tahu itu ulang tahun papi yang terakhir, saya pasti pulang ke Jakarta gitu. Karena saya waktu itu kan udah pulang ke Jakarta itu pas Imlek. Imlek tahun lalu saya pulang ke Jakarta, lalu kemudian Maret itu kan nggak ketemu karena tahu papi mau datang tanggal 22, 21, 22 itu emang papi mau datang ke sini, udah pesan tiket pesawat itu dari Februari kalau nggak salah. Jadi ketika papi ulang tahun tanggal 13 Maret tahun lalu, itu saya ya udah cuma happy birthday papi gitu ya. Andai saya tahu itu ulang tahun papi yang terakhir, saya pasti sudah terbang ke Jakarta gitu ya. Itu momen terakhir saya merayakan ulang tahun papi. Andai kita tahu. Nah, kadang-kadang kita kadang-kadang kita melewatkan hal-hal kecil dalam keluarga kita, lalu kemudian kita sesali. Nah, itu kenapa hari ini saya dibawa ke sini, saya juga nggak tahu sih. Sebenarnya dari kemarin karena yang terus-terusan ya beritanya Vanessa Angel itu gitu. Kemudian tapi ketika saya pikir, saya flashback semuanya, hidup kita itu singkat sekali. Jangan sampai kita menyesali hidup kita lah, seperti itu ya. Ya itu yang saya bilang sama mertua saya bilang, iya ya, coba aku tahu kalau ulang tahunnya itu yang terakhir, saya pulang ke Jakarta pasti untuk ikutan rayain sama-sama. Kebetulan waktu itu pas papi ulang tahun itu pas jadwalnya komsel bersama gitu di Jakarta. Jadi pas lagi kumpul komsel bersama terus dikasih surprise lah papi ceritanya waktu itu. Ternyata itu ulang tahunnya yang terakhir. Lah sama sebenarnya kemarin tuh mertua saya juga gitu. Sebenarnya takut loh ulang tahun itu ya. Menurut versi orang tua katanya kalau ulang tahun itu dirayain, maksudnya bukan dirayain gimana ya, makan-makan sama keluarga lengkap kumpul gitu. Takut katanya. Mama tuh ngomong gitu, takutnya ulang tahun yang terakhir gitu. Orang tua itu bisa sampai mikir gitu ya. Saya juga iya ya gitu. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari, momen-momen kecil bersama dengan keluarga kita itu menjadi momen yang sangat penting, yang sangat istimewa. Jadi kalau kita lewatkan 1-2 hal itu kayak kok gimana gitu ya. Bukan berarti perayaan ulang tahun harus yang heboh, harus yang gimana gitu. Kalau setidaknya berkumpul lah, berdoa bersama gitu ya. Jangan sampai kita menyesali karena sibuk, karena apa? Oh iya hari ini mama ulang tahun, hari ini papa ulang tahun, hari ini anak saya ulang tahun. Ya udah lewat aja gitu, sibuk karena uang, karena apa segala macam. Saya hari ini cuma dibawa Tuhan untuk jangan sampai ada penyesalan yang seperti itu. Saya sendiri punya penyesalan itu soalnya gitu ya. Itu 2 poin yang bisa saya bagikan hari ini.
Jangan sampai kita menyesal karena sudah membiarkan hidup kita diatur oleh orang lain. Dan yang kedua, jangan sampai kita menyesal karena kita bekerja terlalu keras sehingga kita mengesampingkan Tuhan terutama dan keluarga kita. Keluarga kita itu adalah segalanya. Kalau kita bilang keluarga saya tidak harmonis, keluarga saya tidak bahagia, keluarga saya begini, keluarga saya begitu, kebahagiaan dan keharmonisan itu diciptakan oleh wanita di rumah. Ketika istri bahagia, ketika ibu bahagia, anak bahagia, suami bahagia. Gitu ya. Tapi ketika ibunya marah-marah di rumah, anaknya pasti bilang, udah pulang sekolah, lari aja ke tempat lain, main game dulu segala macam. Suami juga bakal bilang, mendingan gue lembur daripada gue pulang ke rumah dimarahin sama istri. Soalnya teman saya juga ada yang cerita kayak gitu. Kalau udah tahu pagi-pagi istrinya ada marah apa segala macam, dia bilang sama bosnya, dia bilang, ada kerjaan lagi Pak? Saya lembur aja hari ini. Dia milih lembur, dapat uang lemburan, terus tapi nggak dimarahin istri di rumah. Ya kadang-kadang kita tuh sebagai wanita itu serba salah. Kadang-kadang terlalu banyak kerjaan, loh, pengen marah aja seharian. Pas udah sore, waktunya semuanya udah kumpul di rumah, cuap-cuap lah sebagai seorang wanita. Padahal cuap-cuapnya itu maksudnya curhat. Tapi kadang-kadang curhatnya nadanya itu benar-benar nada dari hati yang sesungguhnya gitu ya. Ya, jangan sampai kita menyesal karena hal-hal itu. Jadilah wanita-wanita yang bijaksana, jadilah istri yang bijaksana, ibu yang bijaksana, supaya kita suatu saat nanti kita melihat Tuhan luar biasa atas hidup kita. Kapanpun Tuhan panggil saya sudah siap karena saya tidak ada penyesalan lagi dalam hidup kita. Ya, itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sekarang saya masuk dalam doa syafaat. Ya, yang pertama kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan yang terus memulihkan keadaan kita. Terima kasih Tuhan yang terus memberikan kesehatan kepada kita. Saya senang sekali ketika saya keluar dari rumah, melewati sekolah-sekolah yang mulai ramai dengan pedagang-pedagang, dengan yang menjemput, dengan siswa-siswi berseragam. Entah kenapa ada kesenangan tersendiri. Wah, dunia, Indonesia mulai kembali normal. Senang loh, maksudnya walaupun semuanya pakai maskeran gitu ya. Tapi senang gitu kok. Akhirnya setelah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, bisa melihat anak-anak kembali sekolah normal. Waktu itu kan udah sekolah, tapi kan kayak nggak seperti sekarang intensnya ya. Waktu itu sempat sekolah, tapi kayak bentar banget. Semoga tidak ada varian-varian baru lainnya. Semoga semuanya kembali normal ya. Mari kita terus berdoa. Di sini saya minta tolong Ibu Endras, berdoa bagi bangsa dan negara kita, supaya Tuhan senantiasa tolong jaga lindungi, juga untuk seluruh pemerintah kita, agar dapat memimpin dengan bijaksana. Lalu yang kedua, untuk seluruh jemaat GBT Mojokerto, yang memang hari ini tidak ada yang sakit bagaimana, tapi ada beberapa ibu-ibu yang masih harus terus kita doakan, yang masih harus terus kita doa syafaat, supaya mereka dipulihkan oleh Tuhan. Di sini saya minta tolong Ibu Retno, ya, berdoa bagi seluruh jemaat GBT Mojokerto, dan berdoa bagi saya, berdoa bagi pelayanan-pelayanan kita di tempat ini. Sini saya minta tolong Ibu Sulis. Ini ada banyak ibu-ibu tapi pada off kameranya, jadi saya nggak bisa memilih. Ya, oke. Nanti terakhir saya yang akan tutup. Mari. Mari Ibu-ibu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Bapa. Jika kami semua wanita yang ada pada saat sore hari ini Tuhan, Bapa, kami bersatu hati, kami berseru Tuhan,
di dalam nama Engkau ya Bapa. Kami mau serahkan buat bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Engkau. Jika hari demi hari Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami ini. Bapa, kami serahkan buat para pemimpin bangsa kami ini. Kami serahkan buat Bapak Jokowi beserta staf yang ada Tuhan di dalam membawa bangsa dan negara kami untuk menjadi bangsa dan negara yang damai sejahtera. Kiranya Tuhan kami mohon berkat-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan buat bangsa dan negara kami, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan, bangsa kami boleh menjadi bangsa yang berkemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau beri kekuatan, Engkau beri hikmat kebijaksanaan buat para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik untuk rakyatnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan buat malam hari ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kecamatan, desa, RT, RW ya Bapa. Kiranya kami yakin dan percaya semuanya atas kendali Engkau ya Bapa. Kau berkati daerah sekitar lingkungan kami Tuhan. Kau berkati kiranya kota kami, karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan bagi umat kami, umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur buat firman yang telah hamba-Mu sampaikan ya Bapa, untuk mengingatkan kepada kami, untuk kami boleh menggunakan waktu kami dengan bijaksana, untuk kami boleh senantiasa waspada, menggunakan waktu dengan baik ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, jika kami masih seringkali menggunakan waktu dengan sesuka hati kami ya Bapa. Kiranya dengan firman-Mu, Engkau mengingatkan kami sebagai seorang wanita, kami boleh menggunakan waktu kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kembali Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat segala kasih karunia-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih buat berkat firman-Mu pada sore hari ini. Kau boleh mengingatkan kami Tuhan, bahwa usia kami sangat-sangat pendek Tuhan di dalam dunia ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk selalu mengingatkan kami Tuhan, untuk hidup hari lebih dekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu waktu-waktu ini Tuhan sangat-sangat jahat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tanpa pertolongan-Mu, tanpa pimpinan-Mu Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Untuk itu kami mohon Allah Roh Kudus senantiasa menolong kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Ingatkan kami terus Roh Kudus supaya kami tidak menyesal di dalam kehidupan kami. Bapa, berkati hamba-Mu Ibu Devi yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat beliau Tuhan, untuk beliau senantiasa melayani Engkau Tuhan. Berkati keluarga, berkati kedua putrinya, suaminya, hamba-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat gereja kami GPT Mojokerto Tuhan, yang dikebalakan oleh hamba-Mu Bapak Stefanus Gunawan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat akal budi kepada hamba-Mu untuk mengembalakan kami jemaat-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang pada malam hari ini mungkin Tuhan ada yang masih sakit ataupun di dalam kesusahan. Kiranya Engkau melawati kami Tuhan. Engkau melawati kami satu persatu, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Engkau adalah jawaban atas setiap pergumulan kami. Bapa, malam hari ini
Kami teringat Tuhan, jikalau mungkin masih ada ibu-ibu yang masih terbaring sakit juga Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tetapi Tuhan Kau tahu Tuhan, dan Kau jamah Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan program-program yang ada di GBT Mojokerto, baik itu Zoom sekolah minggu, kaum wanita, kaum pria, ataupun oh Tuhan ibadah tatap muka. Kiranya Tuhan Engkau tetap menolong kami sehingga kami boleh beribadah dengan baik Tuhan, dan firman-Mu boleh tersampaikan kepada kami jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan gereja kami GBT Mojokerto ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terkhusus pada sore hari ini kami serahkan Ibu Gembala kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau beri kesempatan kami untuk menerima sharing Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh luar biasa pada saat ini Tuhan. Biarlah lewat kehidupan Ibu Gembala Tuhan, kami makin hari makin dikuatkan oleh setiap firman yang kami dengar. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah pakai Ibu Gembala kami, dan biarlah terus dan terus Tuhan pakai Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat marifat, sehingga makin hari makin luar biasa Tuhan, Engkau pakai Ibu Gembala ini Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Khusus kami berdoa buat kaum wanita GBT Mojokerto Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini beribadah lewat Zoom, semua adalah karena kehendak-Mu. Kedepannya seperti apa, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tunjukkan yang terbaik kepada kami Tuhan, sehingga kami senantiasa boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas segala kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami secara khusus berdoa bagi Ibu Marta yang telah melayani Engkau hari ini. Engkau tahu setiap pergumulannya, Engkau tahu setiap apa yang dihadapi oleh Bu Marta dan keluarganya. Kiranya Tuhan yang berikan damai sejahtera kepada Ibu Marta, supaya terus dapat melayani Tuhan, apapun dan bagaimanapun kondisinya. Kiranya Tuhan yang terus menyertai dan membimbing kehidupan Ibu Marta. Terima kasih Tuhan juga untuk kami semua yang hadir pada Zoom sore malam hari ini. Kiranya Engkau yang mengingatkan kami, kalau hidup kami ini hanya sementara di dalam dunia ini, pakailah kami terus untuk menjadi saluran berkat bagi sekeliling kami. Pakailah kami terus untuk menjadi wanita yang bijaksana, yang dapat menggunakan waktu sebaik-baiknya, supaya kelak suatu hari nanti tidak ada penyesalan dalam hidup kami, tapi yang ada hanyalah kebahagiaan. Kalau kami telah sampai pada garis akhir, pada garis finish, dan kami sudah melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh ibu-ibu yang hadir pada Zoom malam ini. Engkau tahu setiap pergumulan kami, dan kami percaya Engkau bersama dengan kami. Untuk yang lain yang belum bisa bergabung dengan kami, entah karena apa, entah alasan apapun itu, tapi kami terus berdoa supaya mereka tetap dapat mengikuti ibadah demi ibadah, walaupun melalui YouTube nantinya. Yang terpenting, kami semua hidup sesuai dengan kehendak-Mu, hidup beribadah, hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami pada ibadah malam hari ini, dan kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus.
Kiranya semua ibu-ibu menjadi berkat, menjadi panutan bagi sekeliling ibu-ibu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan.